Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'at syahid. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama dalam kehidupan kita di dunia yang sementara ini, di dunia yang fana dan sifatnya sangat singkat. Itulah kehidupan roh manusia. Ada awalnya, tidak ada akhirnya. Marilah kita senantiasa berusaha berikhtiar meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jalan apa dan bagaimana? Yaitu dengan jalan melaksanakan semua perintah-perintahnya Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, sembari mengharap ridhonya, mengharap rahmatnya, mengharap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekaligus hadirin menjauhi untuk tidak melakukan semua yang menjadi larangannya, baik yang makruh, yang subhat, yang bid'ah, apalagi yang haram. Kita tinggalkan semata-mata kita ini takut akan murkanya, takut akan siksanya, takut akan adabnya, takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga wajib bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita yang begitu banyak, yang kita tidak mungkin dapat menghitungnya. Saking apa? Saking banyaknya nikmat tersebut. Kita diberi nikmat kesehatan, kesempatan, kebagaswarasan, aman fi amanillah.
Dan kita ini diberi polnya nikmat, puncaknya nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Hadirin, kenapa nikmat iman dan Islam ini polnya nikmat, puncaknya nikmat? Karena dengan iman kita dan Islam kita dan amalan-amalan kita, itulah yang akan menolong kita, yang akan menjadi asbab keselamatan kita hidup di dunia yang sementara dan dihidupkan di akhirat yang selama-lamanya dan dimasukkan surganya Allah SWT hanya dengan iman dan Islam kita. Hadirin, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan khutbah Jumat yang berjudul beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Hadirin yang saya muliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa seringnya seruan untuk bertakwa kepada Allah dan ajakan untuk menuju kepada kebaikan didengungkan kepada kita, baik melalui mimbar khutbah, ceramah-ceramah agama, pengajian-pengajian dan lain sebagainya. Akan tetapi kemaksiatan dan kemungkaran dengan berbagai bentuknya masih saja kita jumpai di mana-mana. Bahkan diri kita juga termasuk pelaku kemaksiatan dan kemungkaran tersebut. Akankah kenyataan seperti itu kita biarkan? Tentunya tidak. Sehingga kemaksiatan dan kemungkaran ini meningkat terus dan terus meningkat dengan pesatnya. Ataukah mata hati kita telah tertutup sehingga kita tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi, padahal Allah Subhanahu wa taala secara jelas telah memerintahkan kepada kita, yaitu kaum muslimin, sebagai penerus risalah kenabian, dan kita sudah ketahui bersama tidak diturunkan nabi lagi. Agar apa? Agar kita meneruskan risalah kenabian, yaitu beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf itu artinya apa? Yaitu memerintahkan atau mengajak orang agar berbuat baik, agar berbuat kebaikan, berbuat sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahi mungkar artinya mencegah dan melarang orang berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan, berbuat kemungkaran, dan sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah. Itulah kemungkaran. Nah, nahi mungkar menghindari untuk tidak berbuat yang seperti itu tadi. Dan hadirin, perlu kita ketahui bahwa syiar Islam sangat penting agar tegaknya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan semakin banyak kaum muslimin beramar ma'ruf dan nahi mungkar, maka akan semakin jaya dan bertambah syiarnya agama Islam. Sebaliknya, seandainya kaum muslimin sudah enggan, sudah tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, maka jangan diharapkan syiar Islam akan bertambah berkembang, akan kelihatan di bumi pertiwi ini. Bahkan agama Islam akan semakin suram, semakin tenggelam, karena tertutup oleh tindak kemaksiatan dan kemungkaran yang terus merajalela di mana-mana. Orang sudah terbiasa bertindak kejahatan dan kemaksiatan, sementara umat Islam sudah tidak peduli dan tidak prihatin dengan kemungkaran dan kemaksiatan tersebut yang terjadi di lingkungan kita. Dan ironis sekali bila kenyataan ini yang kita jumpai. Oleh sebab itulah, marilah kita tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, atau dakwah ilallah, dakwah menuju Allah. Kita mulai dari diri kita sendiri. Dakwah ilallah ini kita mulai dari diri kita sendiri. Dari anak-anak kita, dari anak istri kita dan keluarga kita. Kemudian kita sebarkan, kita lebarkan kepada orang lain.
sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang artinya, jagalah dirimu dan keluargamu dari sengatan api neraka. Hadirin, amar ma'ruf ini kita mulai dari diri kita dan keluarga kita terlebih dahulu agar jangan sampai kita menyeru kepada orang lain sementara kita dan keluarga kita ketinggalan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Kebajikan, perbuatan baik yang kita lakukan sudah mengandung misi amar ma'ruf itu sendiri. Karena dengan kebajikan dan perbuatan baik itu akan terlihat dan mungkin akan diteladani, dicontoh oleh orang lain tersebut. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar ini suatu kenyataan dan tantangan yang harus kita upayakan. Sebab apa? Bagaimanapun kebajikan itu terlintas di pikiran kita, rasanya tak mungkin terwujud sebelum kita mau melaksanakan dan atau mengajak untuk ikut melaksanakannya. Begitu pula kemungkaran, betapapun kita risih dan tak ingin melihatnya, tanpa kita berusaha menahan diri agar tidak melaksanakannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan itu, tak mungkin kemungkaran dan kemaksiatan akan surut dan sirna dari lingkungan kita. Dan semua itu bukanlah merupakan hal yang sulit bila kita mau melangkahkan kaki dan niat serta berusaha. Bahkan sudah menjadi kewajiban kolektif amar ma'ruf dan nahi mungkar ini bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf, yang sudah balik. Baik laki-laki maupun perempuan wajib melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai penerus risalah kenabian yang sudah Allah tidak menurunkan nabi lagi. La nabiya ba'dah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Man ra'a minkum munkaran fal yughayyiru biyadihi fa ilam yastati fali bisani fa ilam yastati fa bi qalbi. Wadhalika ad'aful iman, yang artinya siapa saja di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah mengubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Bila ini tidak mungkin, tidak mampu untuk melaksanakan dengan kekuasaannya, maka dengan lisannya. Dan bila masih belum mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Rawahu Muslim. Hadirin, hadis di atas memberi petunjuk kepada kita sekalian bahwa meski dalam situasi bagaimanapun kita dituntut untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Jika ternyata kemungkaran sudah berani menantang, sedang kita mampu memberantasnya dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, dengan kekuatan kita, atau dengan kekuasaan yang kita miliki tersebut, maka sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita memberantasnya dengan kekuasaan dan kekuatan tersebut. Dan atau kekuasaan yang kita miliki tersebut, maka kita wajib melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bila mana dengan kekuatan dan kekuasaan itu kita tidak mampu, misalnya kita tidak memiliki kekuatan itu, maka dengan lisan kita melalui nasihat yang baik, ceramah-ceramah dan dialog-dialog, dan bila dengan lisan kita ini pun kita tidak mampu melakukan, maka minimal hati kita ingkar, hati kita mengingkari dengan kemungkaran yang terjadi
tersebut dan senantiasa berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, mohon kepada Allah, semoga kemungkaran itu lekas lenyap dan tak terulang lagi. Ingkar dengan hati terhadap kemungkaran inilah dinyatakan oleh Nabi SAW hanya bagi orang-orang yang lemah imannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Zaman kita sekarang ini yang biasa disebut dengan era globalisasi, era modernisasi, era milenium, era canggihnya teknologi, sementara setiap orang lebih banyak mementingkan segi duniawinya daripada segi ukhrawi, segi akhiratnya. Sudah barang tentu keadaan seperti ini mengakibatkan orang mudah dan banyak yang terjerumus ke dalam dosa. Sementara mereka tidak tahu, bahkan tidak mengerti tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbuatan dosa. Dosa sudah menjadi umum, menjadi lazim. Orang mengatakan salah kaprah, itulah dosa yang tidak disadari. Kenyataan seperti tersebut mendorong kita untuk lebih giat beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebagai upaya apa? Agar kemaksiatan dan kemungkaran tidak terus meningkat dan melanda di mana-mana, lebih-lebih di daerah yang masih baik. Lebih baik agamanya, kita terus amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin, pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya. Seolah-olah dalam ketakutan, seraya memperingatkan kepada bangsa Arab atau umatnya akan datangnya suatu masa di mana pada masa itu iman akan teruji, yaitu ketika akhlakul karimah melawan arus kerusakan moral yang dibawa oleh orang-orang yang anti agama. Para sahabat yang mendengar peringatan beliau itu lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, mungkinkah kami akan binasa padahal masih ada orang-orang yang soleh di tengah-tengah kita?" Maka baginda Rasulullah SAW menjawab, "Ya, apabila kejahatan kelewat batas, kelewat banyak." Cerita di atas, kisah di atas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Zainab binti Jahsy itu merupakan isyarat kepada kita sekalian bahwa kalau kita sudah tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, sudah pasti kejahatan akan merajalela, sehingga akan mengakibatkan kita binasa ditelan oleh kejahatan dan kemungkaran tersebut. Senada dengan cerita di atas, Al-Quran juga telah memperingatkan agar kita takut dengan bencana yang tidak menimpa hanya kepada orang-orang yang zalim saja. Surat Al-Anfal ayat 25 menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatan la yusibannal ladzina dzalamu minkum khassatan wa'lamu annallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan jagalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah itu amat keras siksaannya. Demikian Quran surat Al-Anfal ayat 25. Hadirin, betapa ngerinya jika hal itu benar-benar terjadi dan menimpa kita. Kita akan menerima siksa dari Allah lantaran kelalaian kita sendiri di dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Oleh sebab itulah, sebelum apa yang kita khawatirkan terjadi, kita harus mengubah sikap untuk menjaga agar jangan sampai ditimpa siksa tersebut, yaitu dengan giat melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar.
kapan saja dan kepada siapa saja. Amar ma'ruf nahi mungkar ini namanya dakwah ilallah. Kita kerjakan dengan khuruj fisabilillah, kemana saja kita siap dihantar untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, dakwah ilallah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang sama-sama mengharap ridho dan rahmatnya Allah. Demikian tadi kewajiban kita dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar sesuai dengan ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Semoga kita dijadikan dai-dainya Allah, menyebarkan agama Islam, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, dan kita dimasukkan golongannya orang-orang yang beruntung mendapat surga tanpa hisab. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li walakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah. Irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihil adhar wa ashabil akhyar wa salim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wantahu amma nahakum anhu la'alakum tuflihun. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana'a bi malaikatihil musabbiqati bi qudsih wa lam yajal qailan aliman. Hadirin jamaah Jumat yang saya hormati, yang insyaallah dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kedua ini saya ingin menyampaikan ajaan saya beramar ma'ruf nahi mungkar. Yaitu apa? Yang pertama, ajaan saya, marilah kita mendatangi. Kita datang di masjid ini dalam rangka merayakan hari raya pekanan, yaitu Jumatan. Jumatan ini ajaan saya yang pertama, yaitu jangan sampai kita datang Jumatan ini setelah khotib naik mimbar, setelah mengucapkan salam. Karena apa? Malaikat yang diutus oleh Allah. Jadi Allah mengutus malaikat hari Jumat ini mencatat, di pintu itu ada malaikat mencatat orang-orang yang datang untuk melaksanakan sholat Jumat. Begitu khotib naik mimbar mengucapkan salam, maka malaikat menutup kitabnya, bukunya, tidak mencatat lagi nama-nama orang yang datang setelahnya. Maka rugilah kita, tidak dicatat oleh malaikat, tidak dilaporkan amalan kita bahwa kita ini ikut sholat Jumatan. Makanya datang 10 menit minimal sebelum khotib naik mimbar. Ajaan kedua, marilah kita kerjakan sholat fardu kita, subuh, duhur, asar, maghrib kita, isya kita ini
seperti Jumatan ini, datang sebelum adzan. Minimal setelah dengar adzan, kita gumregah mengambil air wudhu, segera loncat. Kalau perlu loncat. Jalan kaki dengan cepat menuju masjid untuk sholat tahiyatul masjid, menunggu iqomah. Wah, insya Allah kalau 5 waktu kita ini bisa ke masjid, Allah memberikan keberkahan. 5 jaminan Allah. Yang pertama, sebagai disampaikan oleh para ulama, man sholat sholawatil khamsa ma'al jamati falu khamsatun asya'ah. Awalula yusibu fakrun fid dunya wasani yarfa'ullahu anhu adabil qabri wasalisu kita bahu. Man sholat sholawatil khamsa ma'al jamati falu khamsatun asya'ah. Awalula yusibu fakrun fid dunya wasani yarfa'ulahu anhu adabil qabri wasalisu yu'ta kitabahu biyamini wa rabi'u yamuru ala siratil kalbarqil khatib wal khamitsu yudkhiluhu ta'ala al jannata bila hisab wal adab. Allah akan memberi 5 jaminan di 5 alam bila mana orang ini mampu melaksanakan sholat fardu selalu bersama ke masjid, di mana dikumandangkan adzan, tidak ketinggalan takbiratul ula imam hingga akhir hayatnya. Maka 5 jaminan diberikan oleh Allah. Pertama apa? Diberi keberkahan rezeki selama di dunia. Yang kedua, dibebaskan azab kuburnya nanti, dibebaskan oleh Allah. Yang ketiga, akan menerima catatan amal lewat tangan kita dengan ridhonya Allah. Yang keempat, melewati sirat. Kita akan semuanya melewati sirat, akan cepat secepat kilat. Sirat itu panjang dan sulit, maka dengan 5 waktu bersama akan lewat sirat secepat kilat. Yang kelima, akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab lagi. Maka mari ajakan saya yang kedua, setelah sholat Jumat tidak terlambat khotib naik mimbar, yang kedua 5 waktu bersama ke masjid. Berikutnya, mari kita berdoa kepada Allah agar supaya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini diberi pemimpin-pemimpin yang mau dan mampu mengajak sholat fardu 5 waktu ke masjid. Mulai presidennya mengajak menteri-menteri pembantu-pembantunya, mengajak gubernur-gubernurnya, menginstruksikan untuk sholat fardu selalu bersama ke masjid. Demikian juga gubernur memerintahkan bupati-bupatinya supaya mengajak rakyatnya sholat fardu ke masjid, termasuk camatnya menyeluruh lurahnya, gerakan sholat fardu 5 waktu ke masjid. Insya Allah pasti dan pasti Negara Kesatuan Republik Indonesia akan gemah ripah lojinawi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Insya Allah, Allahumma amin. Mari kita berdoa, mendoakan diri kita, keluarga kita, dan negara kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at warzuqhum minat thayyibat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma syattid samlahum, Allahumma mazik zamahum, Allahumma mazik zam'ahum, Allahumma damir diyarahum, Allahumma ansur man nasaraddin waqtul man qadalal muslimin waslih jami'a ulatil muslimin. Allahumma ij'al baldatana hadihi Indonesia baldatan aminatan mutmainah
tajri fiha ahkamullah wa sunnatu rasulih wa syaira buldanil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif anal bala'a wal ghalaa wal wabaa wal fasha'a wal munkar wal ba'ya wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina ladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fasya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa ajalu aqimis shalah.